Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Saraswati, saya dari Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi inventory barang di PT Swanindo Sakti menggunakan metode framework COVID 41. Informasi inventory barang di PT Swanindo Sakti menggunakan metode framework COVID-41. Latar belakang, sistem informasi persediaan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mengetahui jumlah barang yang terdapat di gudang. Di samping itu, penggunaan sistem persediaan barang yang baik diharapkan akan mengurangi resiko hilangnya ataupun pencurian terhadap persediaan barang. Sistem persediaan barang didesain menggunakan metode pengolahan data langsung. Penggunaan metode pengolahan data langsung tersebut dimaksud agar setiap kejadian atau transaksi di atas persediaan barang dagang dapat secara langsung diproses. Dan perkembangan perusahaan sampai dengan sekarang, yaitu ini adalah logo perusahaan Yamaha Revs Your Heart. PT Nusantara Surya Sakti merupakan dealer motor Yamaha yang memiliki jaringan di seluruh Nusantara dengan pusat di Semarang. PT NSS memiliki 3 cabang besar di Jakarta yang berpusat di Jalan Ciputat Raya, Gang Tanah Kusir nomor 2 nomor 1 RT 1 RW 10 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam periode 5 tahun belakangan ini, PT NSS yang berada di Jakarta mencoba untuk menambah unit usaha baru yang menangani sendiri kredit atas kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 tanpa menyerahkannya kepada pihak ketiga. Fokus pada penelitian ini berada pada salah satu aktivitas yang dihasilkan dari timbulnya unit bisnis kredit. Ini berada pada salah satu aktivitas yang dihasilkan dari timbulnya unit bisnis kredit, yaitu suku cadang motor bekas yang diperoleh dari proses sebagai berikut, yaitu kredit konsumen atas motor tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya kredit motor tersebut mengalami masalah dalam pembayaran. Dengan kebijakan tertentu dari perusahaan, motor yang dikredit bermasalah tersebut ditarik oleh perusahaan. Motor yang kreditnya bermasalah tersebut ditarik oleh perusahaan. Perusahaan akan menjual kembali motor-motor yang ditarik sebagai motor bekas. Namun, sebelum motor-motor dijual, motor akan terlebih dahulu diperiksa kondisinya oleh bagian rekondisi spesialis yang memiliki staf mekanik yang mengerti akan kondisi setiap bagian dari motor, bagian atau spare part yang dianggap tidak berada dalam kondisi prima. Dan rumusan masalahnya di sini, apakah sistem persediaan yang sedang berjalan sesuai dengan prosedur? Dan apakah audit yang dilakukan dengan pendekatan COVID dapat memberikan informasi tentang sistem persediaan yang akan digunakan untuk memutuskan ketika terjadi kesalahan. Audit dengan menggunakan maturity level COVID, apakah kinerja sistem yang dipakai di perusahaan telah sesuai dengan jika dilihat dari domain plan and organized acquire and implementation, delivery and support, dan monitoring and evaluate. Apakah rekomendasi dari audit sistem informasi dengan pendekatan COVID dapat membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik? Dan di sini ada kerangka berpikirnya, yaitu permasalahan bagaimana melaksanakan audit sistem informasi inventory barang di PT Swanindo Sakti, perencanaan audit subjek, audit objek, audit scope, pre-audit planning, audit procedures, and step for data gathering. Itu ada pendekatan dan proses. Pendekatan menggunakan pendekatan COVID framework, perhitungan maturity level tingkat
kematangan manajemen sistem dan teknologi informasi. Outputnya laporan hasil audit sistem informasi inventory barang di PT Swanindo Sakti. Dan untuk metode pengumpulan data, observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di PT Swanindo Sakti khususnya mengenai sistem informasi inventory barang. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan staf terkait penelitian. Kuesioner yaitu melakukan penyebaran kuesioner mengenai permasalahan. Metode audit planning, perencanaan audit. Tahap ini menentukan apa yang akan diaudit. Audit objektif. Tahap ini menentukan tujuan dari audit. Audit scope. Pada tahap ini menentukan sistem, fungsi, dan bagian dari khusus yang akan diaudit. Pre-audit planning. Tahap ini mengidentifikasi inventory dan barang persediaan yang dibutuhkan. Audit procedures and step for data gathering. Tahap ini menentukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan menguji kendali siapa yang akan diwawancarai. Perencanaan audit. Perencanaan audit yang akan dilakukan pada domain plan and organize, acquire dan implement, deliver and support and monitor and evaluate and dari framework COVID, kemudian akan difokuskan pada plan and organize. P01 menentukan rencana strategis SI. PO3 menentukan arah teknologi. PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen. PO8 mengelola kualitas, deliver and support. S7 mendidik dan melatih pengguna. DS9 mengelola konfigurasi untuk mengetahui apakah pengelola sistem informasi inventory barang sudah diterapkan sesuai dengan harapan perusahaan. Langkah untuk pengumpulan datanya di sini. Ini tabelnya, ada fokus proses, objek wawancara, aktivitas, dan ini untuk aktivitas perkenalan mengenai kontrol objek wawancara dan kuesioner, yaitu ada plan organis, ada di PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10. Dan untuk perkenalan mengenai kontrol objektif wawancara, yaitu ada AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7. Dan untuk perkenalan mengenai kontrol objektif wawancara, yaitu ada deliver and support, ada di DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, dan sampai DS19. Untuk perkenalan mengenai kontrol objektif, dimonitor and evaluate ada ME1, ME2, ME3, ME4. Dan perkenalan SWOT, wawancara kuesioner, yaitu fokus prosesnya di SWOT. Dan ini kemudian akan difokuskan kepada, dan ini hasilnya dan kesimpulannya. Setelah melakukan audit sistem informasi inventory barang pada maka dapat disimpulkan, bisa dikatakan bahwa perusahaan ini sudah menerapkan pemeliharaan pemantauan permasalahan dengan baik. Mereka melakukan tindakan preventif untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi, walaupun permasalahan dalam perusahaan ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman dan juga Pak Agung. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.